Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini kita akan bicara apa sih yang sebenarnya terjadi di sektor consumer goods, ya? Apa yang terjadi di sektor consumer goods? Karena di mata saya consumer goods non-cyclical hanya menghadapi rotasi sektor sesuai yang diharapkan atau sesuai yang saya buat videonya di Juni. Oke, mari kita mulai, teman-teman. Ya, kalau teman-teman sempat menonton video saya yang 29 Juni, IHSG GCI second half, badai sudah berlalu. Waktu itu saya expected bullish di bulan Agustus. Mari kita lihat chartnya. Jadi ini ada tanggal 29 kali ya. Ini 27 Juni, ini 28, 29 ya. Berarti saya buat videonya pada saat itu IISG masih menghujam ke bawah, tapi saya sudah bilang expected bullish di bulan Agustus, yang berarti setiap kejatuhan di bulan Juli adalah merupakan momen buat bottom fishing buat teman-teman. Dan kebetulan terjadi bahwa IISG bullish di bulan Agustus, di bulan Juli dan Agustus. Nanti kalau teman-teman penasaran kenapa view saya bisa seperti itu, nanti kita akan bahas di dalam makroekonomi. Nanti ada videonya khusus. Oke, sekarang kita lihat consumer goods June estimated ya. Ini saya ambil screenshot dari video saya yang di bulan Juni. Saya meng-highlight-nya adalah consumer goods cyclical. Saya saat itu kebalik karena ini consumer goods cyclical ini adalah CPO. Yang saya maksud adalah non-cyclical. Mungkin teman-teman berpikir, saya ngeles. Oke, kalau saya ngeles, mari teman-teman lihat bahwa saya tidak meng-highlight di sini mana ya? Indofood, harusnya ada Indofood di sini. Ini ada Kalbe Farma, AMRT tidak saya highlight. Terus sebenarnya ada Indofood ini. Indofood, ya ini mungkin screenshotnya kepotong ya di bagian bawah. Yang jelas kalau teman-teman nonton lagi di video saya yang IISG GCI Index Movers atau IISG GCI badai sudah berlalu, saya tidak menggarisbawahi satu emiten pun dari sektor consumer goods. Karena saya melihat bahwa consumer goods non-cyclical itu tidak akan di overweight sama fund manager atau akan terjadi rotasi sektor. Logikanya sih simple, teman-teman. Logika dasarnya itu seperti ini. Karena kenaikan atau hasil yang dicetak oleh consumer goods itu sebenarnya untuk second half result itu masih dikalahkan oleh sektor-sektor tambang dan maupun sektor perbankan dan lain-lain gitu. Jadi saya melihat bahwa ya karena growth-nya mereka masih kecil, maka fund manager akan melakukan rotasi sektornya dari saham-saham consumer goods. Nah ini saya agak salah, saya highlight-nya yang saya warnain merah adalah consumer goods cyclical, padahal ini adalah bagian dari CPO. Sedangkan nih seharusnya yang saya maksud adalah non-cyclical. Coba ntar teman-teman nonton videonya, nanti saya kasih linknya di atas ini. Nanti teman-teman akan lihat tidak ada satupun emiten dari consumer good yang saya kasih garis hijau di bawahnya. Termasuk Alfamart, saya tidak kasih garis hijau karena Alfamart itu masuk ke consumer goods non-cyclical tapi dia staples. Staples itu adalah consumer goods retail yang menjual bahan makanan jadi, itu staples. Indofood pun juga termasuk ke dalam staples. ICBP juga masuk ke dalam staples. Oke, berikutnya ya teman-teman bisa lihat ini adalah chart indeks dari consumer goods non cyclical secara year to date, ini Januarinya ya. Secara year to date masih mencetak plus. Jadi maksudnya kalau teman-teman beli di Januari sampai dengan bulan Agustus ini pasti
status sahamnya masih plus, teman-teman. Ya ini saya seharusnya bentuknya dalam bentuk percentage dan saya lawanin indeks, tapi saya masih yakin bahwa consumer goods masih mengalahkan return-nya indeks untuk year to date. Oke, expected-nya akan koreksi ke berapa sih si consumer goods ini? Ya, expected saya consumer goods akan koreksinya ke level ini. Jadi ntar teman-teman buka chart consumer goods non-cyclical, ya. Expected-nya secara indeks consumer goods non-cyclical akan koreksi ke level ini, lalu dia akan rebound. Tapi worst case skenario-nya adalah dia akan mantul di level ini. Jadi level optimisnya saya ada di 687,31 dan level pesimisnya tapi pasti mantul ada di level 662,66. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, waktu saya review di akhir Juni kalau nggak salah berarti di sini ya. Nih teman-teman, di akhir Juni nih saya review di sini. Ya, teman-teman lihat sesudah itu consumer goods dibuang, masih agak naik, tetapi lihat trennya. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan MACD-nya, ini pasti sudah melakukan yang namanya divergent movement, gitu. Jadi trennya sudah mulai melakukan penurunan atau ada koreksi. Di mata saya ini masih hanyalah sebuah rotasi sektor biasa. Jadi video saya pada saat saya buat di 29 Juni ada di sini. Saya bilang untuk second half tidak tidak melakukan overweight di consumer goods sektor karena saya melihat memang laporan keuangan mereka meskipun tumbuh atau bagus tetapi masih kalah oleh sektor lainnya yaitu perbankan dan tambang maupun sektor teknologi ya teman-teman. Oke, jadi secara optimis akan rebound di level 687 dan pesimisnya atau worst scenario adalah consumer goods non cyclical secara indeks akan ke 662. Itu secara pesimis. Oke, kita lihat apa sih yang membuat mereka nih ya, teman-teman bisa lihat apa sih yang membuat chart indeksnya consumer goods non cyclical itu turun? Mari kita lihat. Kalau untuk non tobacco atau consumer goods bukan bahan tembakau, maka Unilever masih tumbuh sebesar 12,6% secara year on year. Tetapi memang secara Q on Q-nya Unilever ini turun ya, secara kuartal per kuartal. Itulah yang mengakibatkan juga pasar membuang Unilever gitu. Tapi secara year on year masih tumbuh 12,6%, tapi secara kuartal per kuartal Unilever itu kalau nggak salah dia ada turun sekitar 5% ya teman-teman. Dari sisi net profit-nya. Kemudian INDF dan ICBP ini masih dalam earning 3 bulan, tetapi teman-teman lihat bahwa INDF dan ICBP pun juga dibuang oleh fund manager. Kemudian, ya yang menarik adalah saya memang dari awal tidak pernah mereview SIDO atau SIDO muncul untuk tahun 2022 ini. Dan terbukti SIDO muncul minus laporan keuangannya secara year on year sebesar 11,23%. Jadi no surprise sih buat saya bahwa SIDO turun hasilnya karena memang juga saya tidak pernah mereview SIDO. Dan jadi no surprise sekali buat saya karena saya melihat banyak di YouTube para YouTuber langsung ramai-ramai mereview SIDO. Tapi bagi saya no surprise. Tidak ada kenaikan keuntungan. Sedangkan Unilever pun no surprise bagi saya karena saya udah estimasi bahwa Unilever akan mulai tumbuh di tahun 2022 ini. Nah, kenapa saya harus bagi antara tobacco dan non-tobacco? Karena isunya berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami kenapa saya bedakan. Karena tobacco ini atau tembakau ini atau emiten rokok ini adalah isunya berbeda. Dia terkena hantam kenaikan cukai rokok. Nah, kalau teman-teman lihat adalah gudang garam turunnya paling parah sebesar 59,7%.
turunnya secara net profit year on year. Kemudian HMSP turunnya sebesar minus 26,26% secara year on year. Tetapi sesuai expected saya, Wismilak itu mengalami kenaikan sebesar 30,47%. Mengapa Wismilak bisa survive? Karena Wismilak itu adalah rokok yang paling terkena, yang paling kecil terkena efek dari kenaikan cukai, teman-teman. Ya, teman-teman kalau mau baca, teman-teman harus baca lagi mengenai kebijakan cukainya pemerintah. Jadi dua emiten ini, Gudang Garam dan HMSP adalah yang paling terkena karena mayoritas rokoknya mereka ini adalah rokok yang terkena kenaikan cukai. Sedangkan Wismilak atau WIMM ini kalau nggak salah hanya satu produk yang terkena. Jadi kita melihat ada shifting di para konsumer rokok, mereka mulai merokok rokok Wismilak. Jadi mereka sudah meninggalkan brandnya atau kebiasaannya di Gudang Garam dan HMSP, dan mereka mulai masuk ke WIMM. Dan kebetulan juga Wismilak ini tidak terlalu terkena efek dari kenaikan cukai. Itu perbedaannya. Akan tetapi saya masih tetap tidak terlalu meng-highlight tobacco karena sektor ini masih sub sektor ini adalah masih terkena sentimen negatif dari kenaikan cukai. Oke, jadi apa yang tetap kita pertahankan dari investment idea? Investment idea atau saya tetap mempertahankan Unilever, target price yang saya buat di Maret tahun 2022, yaitu dengan PI 5 tahun standar deviasi di 41,48 dan PI 10 tahun standar deviasi di 43,61 secara min ya. Ini min standar deviasinya untuk PI 5 tahunnya berada pada 41,48 dan min PI 10 tahun standar deviasi bandnya ada di 43,61 kali. Sehingga target price untuk full laporan keuangan fiskal year 2022 saya masih memaintain Unilever ya pada target price di 6.300 dan maksimum di 6.600. Dan valuasi saya ini adalah berbasis valuasi relative valuation, bukan intrinsic valuasi. Seperti itu. Karena dengan catatan, saya kasih note, dengan catatan hasil Unilever di 22 kuartal 1 dan first half itu adalah flat atau lebih tinggi. Ya, jadi sudah terbukti Unilever ini menghasilkan laba yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jadi saya tetap memaintain target price di 6.300 dan 6.600. Kemudian saya juga masih memaintain INDF, tapi saya pendekatannya adalah menggunakan trading band weekly. Kenapa saya menggunakan trading band weekly? Karena kalau teman-teman kembali ke video saya INDF ini cukup unik. Ini perusahaan selalu buat untung, akan tetapi tidak pernah naik sahamnya, malah cenderung sideways dan turun. Oleh karena itu, saya tidak berani memberikan target yang tinggi-tinggi, cukup saya menggunakan trading band weekly. Ya, lihat, teman-teman akhirnya bisa melihat ya, bahwa saya itu tidak selalu harus menghitung valuasinya, tetapi saya melihat behavioral sahamnya. Nah, saya menemukan bahwa INDF kalau teman-teman menghitung secara fundamental pasti targetnya akan tinggi-tinggi. Targetnya akan ada di 9.000, akan ada di 10.000. Tapi saya saat ini masih memaintain target saya bahwa INDF itu di-buy dengan target di 7.600. Seperti itu. Karena ini adalah trading band weekly-nya dari INDF. Jadi maintain buy dengan target 7.600. Oke, sekian kiranya dari saya. Oh, mungkin yang harus saya infokan, Sido dengan laba yang turun sebesar 11,23%, saya lihat Sido tidak akan break all time high. Jadi kalau saya jadi teman-teman, saya akan
lebih berat untuk masuk ke Unilever atau ke INDF. Seperti itu teman-teman. Karena ada chances Unilever itu mencapai 6.500 dan ada chances INDF mencapai 7.600. Tetapi SIDO saya tidak akan, saya prediksi saya adalah SIDO tidak akan break all time high-nya lagi selama laporan keuangannya merah. Oke, kembali lagi seperti biasa. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komen, silakan tinggalkan komen di kolom komen. Dan berikut adalah disclaimer informasi oleh saya, yaitu saya tidak mempunyai posisi pada saham consumer goods non-cyclical, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan semoga teman-teman bisa menemukan bottom fishing pada Unilever dan Indofood. Atau kalau yang berani trading dalam trading channel turun buat SIDO. Dan semoga teman-teman cuan dari saham consumer good. Salam ide investasi dan tunggu video review saya berikutnya untuk sektor-sektor lainnya.